Oke. Oke, kita lanjutkan presentasi analisis kelayakan usaha agribisnis. Kali ini akan presentasi adalah kelompok 4, Arda, Winda, Richard, Hanifudin, dan Elvira dengan judul rencana usaha produksi beras Shiratake PT Daito Rice. Oke, silakan. Siapa moderatornya? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4. Kami ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu di mana kami ingin membuka usaha beras Shirataki dari PT Daito Rice. Sebelumnya perkenalkan, saya Richard Oktariansyah sebagai moderator, dan ada Harda Kinanti, Winda Eviani, Hanifudin, dan Elvira Dewi Permata. Next. Ini di mana poster dari usaha kami. Premium beras Shirataki rendah kalori terbaik untuk diet. Di sini kami beralamat di Jalan Lunjuk Jaya, Hilir Barat 1, Palembang. Next. Ini logo usaha kami. Informasi ini yaitu di mana ada nomor kontak atas nama Elvira, lokasinya yaitu Jalan Lunjuk Jaya, Hilir Barat 1, Palembang. Bukanya pukul 9 dan tutup pada pukul 7.30. Next. Sejarah berdirinya usaha ini, di mana umbi-umbian yang dapat hidup di Indonesia dikenal dengan sebutan umbi porang atau iles-iles. Iles-iles ini merupakan umbi yang sejenis yang dapat hidup di Jepang, yaitu tanaman tropis yang pada umbinya terkandung glukomanan yang sangat tinggi. Kami memilih usaha beras Shirataki ini karena mengingat Indonesia mencatat diri sebagai negara pengonsumsi beras terbesar di dunia. Masyarakat Indonesia telah menjadikan nasi sebagai makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari untuk asupan karbohidrat. Dan ironisnya, masyarakat Indonesia sering mendengar anggapan bahwa belum kenyang jika belum makan nasi. Next. Dari usaha kami, yaitu visi menjadikan beras Shirataki menjadi bahan utama makanan dengan high quality dan sehat bagi masyarakat dan menjadi produsen beras Shirataki yang terkemuka di Indonesia, yang berorientasi pada profit, kualitas, pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Misinya yaitu satu, menjadikan usaha makanan beras Shirataki diterima kalangan masyarakat. 2, menciptakan usaha makanan yang sehat dan bersih. 3, memberikan kepercayaan, kepuasan, serta kenyamanan baik mulai dari pelayanan dan penyajiannya kepada konsumen. 4, yaitu memproduksi beras Shirataki yang selalu menjaga cita rasa serta dengan proses yang higienis, memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Next. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Aspek pemasaran akan dijelaskan oleh Saudari Harda Kinanti. Baiklah, selanjutnya aspek pemasaran. Untuk gambaran umum pasar atau STP-nya itu yang pertama segmentasi pasar. Produk beras Shirataki pada umumnya merupakan salah satu bentuk produk makanan pokok yang bahan dasar utamanya itu umbi porang yang merupakan umbi pilihan dan juga berkualitas. Beras tersebut kami beri nama Daito Rice. Apabila dilihat dari segi segmentasi pasar, produk ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Usaha ini akan kami jual di berbagai daerah di Sumatera Selatan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
Next. Untuk target pasar, target konsumen dari produk Daito Rice ini adalah untuk semua kalangan, tetapi lebih dikhususkan untuk masyarakat yang sedang ingin diet. Dikarenakan bahan dasar dari pembuatan beras ini sendiri merupakan umbi porang yang disebut dengan umbi yang memiliki kalori yang rendah. Produk ini ditunjukkan untuk semua usia yang berada di Sumatera Selatan. Next. Untuk positioning-nya itu banyaknya pesaing yang membuat produk beras, namun kami membuat produk yang menggunakan bahan dasar umbi porang pilihan, kalori rendah, tinggi serat, dan berkualitas tinggi. Hal itulah yang menjadi keunggulan dari produk Daito Rice ini. Daito Rice menarik minat masyarakat yang ingin mengkonsumsi dan merasakan produk beras yang berkualitas, bermutu, dan mengutamakan untuk Anda yang sedang menjalankan diet rendah lemak dan rendah kalori. Produk ini dibuat sangat direkomendasikan bagi penderita diabetes. Next. Selanjutnya permintaan. Pada tahun 2021 perkiraan permintaannya itu 99.600, untuk di 2022 117.000, dan di 2023 123.600. Next. Untuk penawaran, beras shirataki ini diproduksi oleh PT Daito Rice yang sistem penjualannya itu dilakukan secara langsung dan juga secara online, seperti pada platform Instagram dan lainnya. Untuk tabel penawaran, di sini kami memiliki perusahaan pesaing yaitu PT Konyaku dan PT Kimekuto, di mana kapasitas produksi dari PT Konyaku ini 10.000 dan PT Kimekuto 15.000. Untuk tabel proyeksi penawaran di tahun 2021 perkiraan penawarannya itu 42.000, di 2022 45.000, dan di 2023 50,400. Rencana penjualan dan pangsa pasar. Berdasarkan data yang ada pada subbab sebelumnya, maka dapat disajikan ke dalam bentuk tabel. Dari tabel rencana penjualan dan pangsa pasar itu pada tahun 2021 permintaannya 99.600, penawarannya 42.000, peluangnya 57.600, untuk rencana penjualannya itu 53.000, pangsa pasarnya 9,3%. Di 2023 117.000 permintaannya dan penawarannya 45.000, peluangnya 72.000, rencana penjualannya 68.000, dan pangsa pasarnya 9,4%. Di 2023 123.600 permintaan, penawarannya 50.400, untuk peluangnya 72.200, dan rencana penjualannya 70.000, untuk pangsa pasarnya 9,5%. Next. Strategi pemasaran perusahaan dan pesaing. Yang pertama kami untuk produk kami memproduksi beras shirataki. Untuk price-nya itu harga satuannya itu kami menjual dengan harga 170.000 per kilogram. Untuk promosi kami memproduksikan beras kami ini melalui Instagram, di mana Instagram kami bernama Daito Rice. Dan placement kami dengan cara online atau dari beli order, dan produk kami juga didistribusikan melalui perantara seperti wholesaler atau pedagang besar. Next. People, sumber daya alam, sumber daya manusia atau tenaga kerjanya yang ada di dalam usaha Daito Rice ini terdiri dari 5 orang, di mana 5 orang tersebut langsung berperan dalam mengatur dan bertanggung jawab mulai dari aspek produksi sampai aspek keuangan. Dan PT Daito Rice ini memiliki kriteria pegawai yang dibutuhkan, yaitu untuk usia pegawainya itu 18 sampai 30 tahun, pria dan wanita, minimal lulusan SMK atau SMA, sehat jasmani dan rohani, disiplin dan bertanggung jawab, serta dapat bekerja sama dan profesional. Next. Untuk proses produk yang dipasarkan serta pelayanan kepada konsumen dari produk Daito Rice ini, pertama, beras shirataki terbuat dari umbi porang. Harga yang ditawarkannya itu sangat terjangkau, produk akan dikirimkan melalui quality control, serta pelayanan dilakukan dengan sebaik mungkin, sehingga dapat membuat para konsumen nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Selanjutnya, physical evidence.
di mana packaging yang kami berikan adalah tampilannya yang menarik, aman dan sebaik mungkin sehingga data rice ini tetap dapat dipercaya oleh konsumen dengan terjaganya kehigienisannya. Next. Ini merupakan packaging dari generator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek organisasi dan manajemen. Aspek organisasinya yaitu nama perusahaannya PT Daito Rais, nama pimpinannya Richard Oktariansah, alamat kantor Jalan Nunjuk Jaya, Kelurahan Desa Lorok Pajo, Gang Melati, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Bentuk usahanya sendiri yaitu firma. Struktur organisasinya, next. Richard Oktariansah sebagai pimpinan, Harda Kinanti di bidang pemasaran, Winda Eviani di bidang keuangan, Elvira Dwi Permata di bidang produksi, dan Hanifudin di bidang direksi. Next. Pimpinan memiliki tugas membawa perusahaan untuk bekerja bersama sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, dan membawa organisasi atau perusahaan ke arah pencapaian tujuan yang diharapkan. Berjumlah 1 dengan total gaji 3 juta. Jabatan direksi melakukan pengurusan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan. Berjumlah 1, total gaji 2 juta. Bagian pemasaran melaksanakan kebijakan manajemen di bidang pelayanan jasa dan penjualan produk perusahaan, melakukan kerjasama, melakukan penawaran produk baik untuk kualitas yang telah ada maupun jenis kualitas yang baru. Gaji berjumlah 1 orang, gaji bulanannya 2 juta. Bagian produksi mengumpulkan data hasil produksi, memproses data produksi, menghitung efektivitas kerja mesin, mengontrol proses produksi serta kesesuaiannya dengan data tertulis, berjumlah 1, total gajinya 2 juta, dan bagian keuangannya membantu penyusunan anggaran, memastikan kelengkapan dokumen pendukung dan pencatatan transaksi keuangan dalam sistem keuangan, membantu penyusunan laporan keuangan secara berskala. Berjumlah 1, gajinya 2 juta, total gaji keseluruhan per bulannya 11 juta semuanya. Next. Tenaga kerja hariannya kami memiliki 6 tenaga kerja harian. Yang pertama, sebagai melakukan pengolahan bahan baku utama umbi porang, 1 tenaga kerja dengan gaji harian 75.000 dan gaji bulanannya 2.250.000. Lalu yang kedua, melakukan proses pembuatan beras shirataki, 3 orang, gaji hariannya 75.000, berjumlah 2.250.000 dan total biayanya 6.750.000. Tenaga kerja harian yang ketiga, melakukan packaging produk, 2 tenaga kerjanya, gaji hariannya 75.000 dan total biayanya 4.500.000. Total gaji per bulan keseluruhannya yaitu 13.500. Jadi biaya keseluruhan untuk pengajian seluruh karyawan PT Daito Rais adalah 11 juta rupiah ditambah 13.500 rupiah sama dengan 24.500.000 rupiah. Next. Berikut inilah surat perizinan usaha perdagangan perusahaan kami. Next. Kegiatan peroperasi dan jadwal pelaksanaan. Yang pertama, survei pasar dan menyusun rencana usaha pada minggu pertama, perizinan, survei tempat usaha, survei mesin atau peralatan pada minggu kedua, pemasangan sarana penunjang mencari tempat kerja minggu ketiga, dan uji coba produksi operasional pada minggu keempat. Next. Inventaris kantor dan suplai kantor terdapat printer, meja kantor, kursi kantor, whiteboard besar, AC, timbangan, komputer. Total inventaris kantornya 18.950.000 rupiah. Suplai kantornya ATK 1 set seperti nota, pena, kertas, dan lain-lain. Total suplai kantornya 1.500.000 rupiah. Next. Lalu dimensi produk. Produk Daito Rais, di mana produk kami ini memiliki satu ukuran atau hanya menjual per piecesnya 1 kilo dengan harga yang sangat terjangkau. Kemasan yang kami gunakan ialah kertas yang merangkap ke plastik zipper yang kualitasnya bagus dan di packaging terdapat logo yang didesain oleh kami sendiri. Lalu terdapat manfaat yang ditawarkan oleh produk dibagi dalam 5 tingkatan, yaitu pertama, manfaat inti atau core benefit adalah manfaat yang diberikan bahan dasar berupa umbi porang,
untuk dijadikan beras demi pemenuhan vitamin dan nutrisi bagi kesehatan masyarakat. Kedua, manfaat dasar atau basic benefit. Manfaat dasar diberikan sebagai makanan pokok yang rendah kalori, sangat kaya serat, tidak ada lemak sehingga bisa dijadikan pengganti beras pada umumnya. Yang ketiga, manfaat yang diharapkan. Manfaat yang diharapkan lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan pokok yang baik bagi kesehatan. Beras shirataki ini dikonsumsi oleh orang-orang yang sedang menjalani pengonsumsian gula untuk kesehatan, termasuk orang yang sedang melakukan program diet. Dan yang keempat, manfaat di atas harapan atau augment benefit adalah produk ini memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan dengan mengkonsumsi beras shirataki. Dehydrolyze dapat membantu menormalkan tingkat kolesterol, mencegah tekanan darah tinggi, mencegah kanker, dan menurunkan berat badan. Yang kelima, manfaat potensial benefit. Umbi porang mengandung senyawa glukoman 45%, 9,7% protein, dan 16 jenis asam amino. Lalu porang itu sendiri dapat merangsang penyerapan dan pencernaan protein dan zat-zat lainnya, sehingga usus tetap bersih dan membantu pergerakan usus. Hal inilah yang membuat porang juga dikenal sebagai salah satu makanan ajaib atau makanan sehat. Next. Lalu ada kegunaan fungsi produk. Pertama yaitu convenience good. Berarti shirataki dapat dikonsumsi sehari-hari karena beras shirataki jumlah kalorinya yang lebih rendah dibanding beras-beras pada umumnya dan dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Yang kedua, shopping good, di mana produk kami ini memiliki satu ukuran atau hanya menjual per piecesnya 1 kilo dan harga yang sangat terjangkau. Selain itu, kami selalu memperbarui kemasan kami agar selalu terlihat menarik. Yang ketiga, specialty good. Produk kami dimiliki banyak dibutuhkan dan masih jarang diketahui orang-orang kalau umbi porang itu bisa diolah menjadi beras yang kaya akan manfaatnya dan bagi kesehatan tubuh manusia itu sendiri. Yang keempat, unsalted good. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kami selalu menjaga kebersihan dan pengelolaan hingga sampai ke tangan konsumen. Dan masyarakat dapat menikmati beras shirataki dari kami tanpa ragu karena sudah terjamin atau keberhasilan pengelolaannya. Lalu terdapat produk industri. Yang pertama yaitu bahan baku dan suku cadang merupakan bahan mentah yang akan diproses lebih lanjut untuk dijadikan beras shirataki dengan menggunakan alat dan bahan lainnya. Yang kedua, barang modal yaitu barang-barang yang berumur lebih dari 1 tahun yaitu panci, wadah, pisau, kompor, dan lain-lain yang masih dapat digunakan lebih dari 1 tahun pemakaian. Dan yang ketiga, perlengkapan dan jasa bisnis meliputi barang dan jasa yang berumur yang mesti dipelihara seperti alat mesin pemutar besi, mesin slicing, oven, dan mesin penggilingan. Pemeliharaan itu sendiri meliputi plastik dan sebagainya. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk proses produksi akan dilanjutkan oleh Saudara Hanifudin. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Elvira. Di sini ada proses produksi. Iles-iles atau porang hasil panen dibersihkan dengan cara mencucinya untuk menghilangkan tanah yang menempel. Selanjutnya diiris tipis-tipis dengan ketebalan 5 sampai dengan 7 mm. Setelah itu hamparkan di atas irik atau nampan yang berlubang-lubang. Kemudian dikeringkan sampai mencapai kadar kurang lebih 12% selama 2 jam. Bila menggunakan panas matahari, maka dibutuhkan waktu 3 sampai 4 hari. Akan tetapi bila menggunakan oven, maka dibutuhkan waktu hanya 2,5 jam dengan suhu panas 80 sampai 110 derajat Celcius. Hasil proses pengeringan ini disebut dengan chip atau keripik iles-iles. Keripik selanjutnya digiling menjadi tepung iles-iles dan dipisahkan antara manaan dan tepungnya. Cara pemisahannya ada 2 macam, yaitu dengan menggunakan ayakan 35 mesh atau dengan blower. Karena partikel manaan lebih besar, maka pada proses pengayakan akan tertinggal pada ayakan atau akan terjatuh pada proses pemisahan menggunakan blower. Manaan yang dihasilkan harus segera dikemas atau diolah karena bila terlalu lama akan berkurang daya lekatnya. Untuk membuat konnyaku atau shirataki, maka manaan dilarutkan dalam air dengan perbandingan 3 gram manaan dilarutkan dalam 100 cc air. Kemudian diaduk dalam 2 jam. Selama proses pengadukan ini, campuran juga ditambahkan bahan penguat yaitu garam kalsium. Setelah campuran mengeras, selanjutnya dicetak dengan menggunakan cetakan segi 4 untuk membuat shirataki. Selanjutnya direndam dalam larutan kalsium, disimpan dalam refrigerator. Apabila produk akan dikonsumsi, maka selanjutnya perlu dimasak atau direbus dalam air mendidih selama kurang lebih 15 menit. Next. Selanjutnya kapasitas produksi.
perencanaan kapasitas produksi dilakukan untuk semua mesin, peralatan, dan faktor produksi lainnya sesuai dengan rencana jumlah produk akhir yang akan dihasilkan. Di sini rencana produksi tahun 2021 rencana produksinya yaitu 5.200 unit, 2022 yaitu 5.500 unit, 2023 yaitu 5.750 unit. Next. Tanah dan bangunan. Dalam perkiraan ini kami akan mendirikan Daya Torais yang dimana berlokasi di Jalan Lunjuk Jaya, Ilir Barat 1, Palembang. Lokasi ini merupakan rumah milik pribadi. Next. Pemasangan sarana penunjang. Instalasi sarana penunjang berkaitan dengan tata letak atau layout yang termasuk dalam anggaran investasi. Di sini ada jenis biaya. Yang pertama yaitu pemasangan instalasi listrik, yang kedua yaitu instalasi air. Untuk jumlah biaya pemasangan instalasi listrik yaitu 169.000, untuk pemasangan instalasi air yaitu 72.000. Jadi totalnya yaitu 241.000. Next. Mesin dan peralatan, baik untuk skenario pembelian ataupun sewa, daftar mesin dan peralatan juga harus dirinci sedetail mungkin proyeksinya. Perencanaan ini tetap selalu berkaitan dengan kapasitas dan kompetensi teknis wirausahawan. Di sini ada nama mesin dan peralatan. Yang pertama ada kompor gas, panci, wadah, ember atau baskom, pisau, dan ayakan. Mungkin dapat dilihat itu ada merek, jumlah unit, harga. Jadi total pembeliannya yaitu 16.950.000. Next. Bahan baku dan bahan pembantu. Perencanaan bahan baku dan pembantu merupakan bagian utama untuk perhitungan kebutuhan modal kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah supplier, kuantitas, harga beli, persyaratan pembelian, dan ketersediaan dan persediaan. Di sini ada nama bahan baku. Yang pertama umbi porang, yang kedua CaO, garam kalsium, air, tepung glukomanan. Yang keenam itu kapur sirih. Bisa dilihat itu ada jumlah unitnya, harga. Sampai. Jadi total pembelian bahan baku yaitu 601.379.000. Next. Selanjutnya itu tenaga produksi. Perencanaan tenaga kerja langsung atau TKL juga perlu memperhatikan hal-hal mengenai kualifikasi, tarif upah, jumlah tenaga yang dibutuhkan, dan persyaratan kerja. Di sini pertama itu ada tenaga kerja langsung. Jenis kegiatannya itu yang pertama ada pengolahan bahan baku, yang kedua itu proses pembuatan, yang ketiga ada packaging. Tarif upah per bulan. Untuk yang bahan baku itu 2.250.000, proses pembuatan 6.750.000, packaging 4.500.000. Jadi untuk jumlah total satu bulan itu 13.500.000. Sedangkan untuk jumlah upah satu tahunnya yaitu 162 juta. Next. Tenaga kerja tak langsung. Di sini ada Richard Oktariansa sebagai pemimpin, Binda Iviani sebagai bagian keuangan, Harda Kinanti sebagai bagian pemasaran, Elvira Dwi Permata sebagai bagian produksi, dan Hanifuddin sebagai direksi. Dengan jumlah total tenaga upahnya yaitu 11 juta per bulan. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk biaya umum usaha akan dijelaskan oleh Winda Viani. Pada saudari, silakan. Baiklah, biaya umum usaha atau pabrik. Di sini jenis biaya umum usahanya ada pemeliharaan mesin dan peralatan dan perawatan kendaraan, kemudian rekening listrik dan air. Di sini total biaya umum usahanya jumlahnya 5.112.000. Untuk aspek keuangannya kita beralih ke Excel.
Apakah ada muncul Excel-nya? Sudah. Baiklah, di sini narasinya usaha kita yaitu beras shirataki PT Daetoris. Di sini kemampuan memproduksi beras shiratakinya per bulan kita 5.250 pieces. Kemudian kemampuan memproduksi beras shirataki per harinya 175 pieces. Kemudian harga jualnya di sini 170.000. Kemudian harga beli umbi porangnya 1 kilonya 4.000. Kemudian biaya kerusakannya 0,1%. Kemudian waktu siklus produksi di sini 1 hari. Kemudian karyawan PT Daetoris bekerja dalam setahun atau 12 bulan. Kemudian di sini ada komponen biaya. Di sini ada perizinan, bangunan, kendaraan, sepeda motor, kemudian alat produksi dan pengemasan, kemudian peralatan lainnya. Di sini dapat kita lihat. Kemudian ada struktur biaya. Di sini ada bahan bakunya umbi porang, kemudian CAO, kemudian bahan pengasinnya ada garam, kalsium. Kemudian bahan pembantunya ada air, tepung glukoman, dan kapur sirih. Kemudian bahan pengemasannya ada kartazip. Kemudian tenaga kerja langsungnya ada pengolahan bahan baku, kemudian proses pembuatan, kemudian packaging produk. Kemudian kita beralih ke asumsi. Di sini asumsi untuk analisis keuangannya ada periode proyeknya kita 3 tahun, kemudian bulan kerja tahunnya 12 bulan, kemudian output produksi dan harga. Di sini produksi beras shiratakinya per bulan yang tadi 5.250, per harinya 175, kemudian harganya tadi 170. Selanjutnya tenaga kerja tetapnya ada 5 orang, kemudian pengolahan umbi porangnya ada 1 orang, kemudian proses pembuatannya ada 3 orang, packagingnya ada 2 orang, kemudian penggunaan input dan harganya di sini input umbi porang 1 bulannya 5.250 kilogram. Kemudian harga pembelian umbi porangnya 1 kilonya 4.000. Kemudian di sini kita kreditnya 30%, kemudian modal sendirinya 70%. Beralih ke biaya investasi. Di sini biaya investasinya ada perizinan, tanah dan bangunan, kendaraan sepeda motor, dan lain-lain dengan jumlah biayanya 242.330.000 dengan nilai penyusutannya 30.611.571 dan nilai sisa proyeknya ada 162.874.286. Di sini kreditnya kita 30%, jadi
72.699.000. Kemudian dana sendirinya kita 70%. Di sini 169.631.000. Kemudian biaya operasionalnya total biaya variabelnya di sini 1 bulannya 623.729.000. Kemudian untuk jumlah biaya 1 tahunnya 7.484.748.000. Kemudian biaya tetapnya di sini total biaya 1 bulannya 11.651.000. Biaya 1 tahunnya, total biaya 1 tahunnya 139.812.000. Kemudian di sini kebutuhan modal kerjanya, biaya produksinya di sini total biaya produksinya totalnya 141.812. Kemudian di sini biaya 1 tahunnya 24.000.000. Kemudian jumlah modal kerjanya 141.812.000. Kemudian 24 juta. Kemudian modal kerja 1,5 bulan 212.718.000. Kemudian kreditnya 30%. Di sini dalam 1,5 bulan di sini 63.815.400. Kemudian dana sendirinya 148.902.600. Kemudian proyeksi produksi dan pendapatan kotornya di sini kita volumenya produksinya kita menghasilkan 5.198 pieces. Harga jualnya 170.000. Kemudian penjualan 1 bulannya mendapatkan 883.575.000. Penjualan 1 tahunnya 10.602.900. Kemudian di sini angsuran investnya dengan bunganya 100%. Kemudian angsuran modalnya bunganya 10%. Kemudian di sini laba ruginya, total penerimaannya dalam 1 tahun 10.602.900.000. Kemudian tahun kedua 10.602.900.000. Kemudian tahun ketiganya 10.602.900.000. Kemudian di sini total pengeluaran tahun pertama yaitu 7.732.684.221. Kemudian tahun keduanya 7.602.900.000.
miliar 703.604.621, kemudian tahun ketiganya 7.674.525.21, kemudian R atau L sebelum pajaknya tahun pertama 2.870.000.000 sekian, kemudian tahun keduanya 2.899.000.000 sekian, kemudian tahun ketiganya 2.928.000.000 sekian, kemudian di sini pajaknya 15%. Dengan tahun pertama 430 juta sekian, kemudian tahun kedua 434 juta sekian, kemudian tahun ketiga 439 juta sekian, kemudian laba setelah pajaknya 2 miliar, tahun pertama 2.439 juta sekian, kemudian tahun kedua 2.464 juta sekian, kemudian tahun ketiga 2.489 juta sekian, kemudian profit on sales-nya tahun pertama 23,1%, kemudian tahun kedua 23,24%, tahun ketiga 23,48%, kemudian BEP-nya tahun pertama 843 juta sekian, kemudian tahun kedua 744 juta sekian, tahun ketiga 645 juta sekian. Kemudian arus kas di sini total arus masuknya di sini tahun ke-0 1.042 juta sekian, kemudian tahun pertama di sini 10.762 juta sekian, kemudian tahun kedua 10.622 juta sekian, kemudian tahun ketiga 10.765 juta sekian, kemudian total arus keluarnya di sini tahun ke-0 242 juta sekian, kemudian tahun pertamanya 8.426 juta sekian, kemudian tahun kedua 8.402 juta sekian, kemudian yang tahun ketiga 8.377 juta sekian. Kemudian di sini arus bersihnya tahun ke-0 799 juta sekian, kemudian tahun pertamanya 2.335 juta sekian, kemudian tahun keduanya 2.200 juta sekian, kemudian tahun ketiga 2.388 juta sekian. Kemudian cash flow untuk menghitung RR-nya di sini tahun ke-0-nya negatif 242 juta sekian, kemudian tahun pertamanya 2.547 juta sekian, kemudian tahun keduanya 2.543 sekian, kemudian tahun ketiganya 2.701 juta sekian. Ya, agak dicepetin langsung IRR-nya aja ke bawah, coba. Bawahnya aja, oke. Ya. Waduh. Untuk NPV-nya 10% didapat Rp 6.255 juta sekian. IRR-nya 1.051%. Kemudian net BC-nya
26,61 atau 1,8 tahun atau 21,1 bulan. Kemudian di sini kesimpulannya berdasarkan hasil perhitungan kriteria investasi di mana nilai NPV Rp 6.205 juta sekian lebih besar dari 0, IRR-nya 1051% lebih besar dari SOCC atau diskon faktor 10%, dan net BC rasio 26,61 lebih besar dari 1, maka usaha ini dinyatakan layak untuk dijalankan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk kelompok 5 silakan untuk mengajukan reviewnya atau kritik dan sarannya. Kelompok 5 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bella Safira dari kelompok 5 untuk mereview kelompok 4. Pertama-tama itu untuk kelompok 4 usahanya lumayan menguntungkan, namun ada beberapa perhitungan. Yang pertama itu pada bagian narasi, itu ada beberapa item yang tidak sinkron dengan perhitungan selanjutnya, semisal pada bagian investasinya itu seperti item wadah sama item timbangannya. Lalu yang kedua itu bagian kapasitas produksi kalian, itu per tahunnya kapasitas produksi kalian di makalah itu 5.200 untuk tahun 2021, tahun 2022-nya itu 5.500, dan tahun 2023-nya 5.750. Sedangkan rencana penjualan kalian itu pada tahun 2021 itu 53.000, 2022-nya itu 68.000, dan 2023-nya tahun 2023 itu 70.000. Yang menurut kelompok kami itu jumlahnya tidak terlalu beda jauh jumlahnya dan tidak sesuai dengan kapasitas produksi kalian. Nah, yang juga masih membuat kelompok kami bingung itu pada Excel kalian itu juga dijelaskan bahwa produksi per bulan kalian itu 5.200, padahal produksi per tahun kalian produksi per bulan kalian itu tadi 5.250, padahal pada produksi kapasitas produksi tahunan kalian itu 5.200. Yang terakhir dari saya itu untuk bahannya seperti umbi porang ini, setelah kami membaca dari makalah kalian itu tidak dijelaskan berasal dari mana suplainya. Untuk umbi porang ini itu apa kalian budidaya sendiri atau dapat suplai dari petani-petani lainnya. Itu saja dari saya. Selanjutnya dari rekan saya Amna Rusmala. Oke, silakan selanjutnya review teman-temannya yang lain. Bella? Ya, Bu. Amna, Bu. Amna, oke, silakan Amna. Oke, tadi kan seperti yang kelompok 4 sampaikan, bahwa produk mereka itu dijual 170.000 per kilo. Nah, di sini saya ingin bertanya, apa yang dapat membedakan produk kalian dengan produk lainnya? Sedangkan kan di sini memang sekarang itu sudah banyak beredar produk beras Triataki malah dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk kalian. Nah, di sini saya juga ingin kasih saran bagaimana jika produk kalian itu mengurangi sedikit harga, misalnya dengan harga 150.000, karena setelah saya coba lihat untuk harga 150.000 itu kalian juga masih bisa mendapatkan untung. Manfaat kalian untuk mengurangi sedikit harga ini agar produk kalian itu bisa berpeluang lebih besar di pasaran. Terima kasih. Oke, selanjutnya anggota yang lain. Rizky, Denada, Septian. Saya Denada Pemia akan mereview. Oke, Denada, silakan. Packagingnya, di mana terlihat bahwa packagingnya yang kalian gunakan adalah terbuat dari kertas. Menurut saya, dari kertas ini masih kurang efektif
mengingat usaha kalian produknya adalah beras. Nah, kertas kan rentan lobek, rentan kena air, mudah basah, atau makanya beras itu dapat tercecer atau beras menjadi lembab sehingga mengurangi kualitasnya. Saran dari saya, langkah baiknya jika packaging ini menggunakan plastik atau karung. Tapi kalau karung saya rasa kurang cocok karena kalian menjualnya per kilogram kan. Maka dari itu menurut saya lebih baik pakai plastik karena pakai plastik lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Silakan yang lain. Rizky, Septian, mau bertanya tidak? Ada. Kalau tidak silakan ditanggapi. Kelompok 5, sudah sore. Ibu masih di kantor ini. Baiklah, untuk saran dari Saudari Amna akan ditanggapi oleh Saudari Harda. Oke, Harda silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Harda Kinanti akan menanggapi saran dari Saudari Anna. Mungkin yang dapat membedakan produk kami ini dengan produk yang lain, yaitu di sini kami memproduksi dengan semaksimal mungkin untuk menghasilkan produk yang dapat memuaskan konsumen. Yang membedakannya itu dari packagingnya. Karena beras shirataki ini untuk harga 170 itu menurut kelompok kami itu sudah pas. Karena sebelumnya kami sudah membandingkan harga dari store yang lain dan penjual yang lain itu harganya emang sekitaran dari 170 sampai 190 per kilogramnya. Di mana kalau kami menjual dengan harga 150 itu akan menghancurkan pasaran beras shirataki dan kemungkinan kami akan didemo oleh penjual lainnya. Mungkin dari kelompok saya ada yang dapat menambahkan jawaban dari saya. Ya, ayo, ada yang mau menambahkan? Nggak ada? Banyak itu yang disampaikan. Bella tadi nanyain malah sampai ke cash flow-nya gitu ya. Jarang yang bahas nanya sampai review sampai ke keuangan. Tapi belum ditanggapi. Silakan. Ada nggak yang nanggapin? Kalau dari sisi kemasan, saya sebetulnya kalau kita bicara sustainable bisnis ya, saya tidak recommended kita menggunakan plastik ya, seperti yang tadi disampaikan oleh temannya ya. Kenapa tidak recommended plastik? Karena tidak sustainable ya. Jadi lebih baik menggunakan kertas lebih baik sebetulnya, atau menggunakan yang. Tapi kalau untuk sekarang kan lebih aman menggunakan kertas. Tapi harus diinikan dulu karena kalau pakai plastik jadi sustainable-nya kalau ke depan malah jadi harus dipikirkan lagi. Jadi nggak apa-apa sih kalau saya sih lebih setuju pakai plastik. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanggapi, saya coba tanggapi untuk sekaligus untuk dua kelompok ya. Jadi sebetulnya ini sama nih ceritanya antara kelompok yang minggu lalu presentasi sama yang minggu ini gitu. Kita terlalu overestimate dengan produk, dengan jumlah produk. Jadi betul bahwa kalau kita banyak produk itu nanti penerimaan tinggi, asumsinya kan gitu. Tetapi hati-hati gitu ya, karena kalau sampai kita seperti yang review yang saya sampaikan minggu lalu, kalau 180.000 package per bulan misalnya berarti per tahun berarti per bulannya harus berapa banyak tuh? Per harinya berapa banyak tuh? Nah, itu perlu strategi. Jadi maksud saya ini semua ya untuk kelompok yang minggu lalu yang saat ini sedang merevisi, kelompok yang hari ini presentasi. Mungkin kita tidak optimis boleh dalam memulai usaha, tetapi overestimate itu tidak boleh. Nah itu ya, jadi jangan sampai kita overestimate, sudah kita prediksi IRR-nya di atas 1.000 misalnya gitu, itu ternyata pada saat nanti produknya dijalankan ternyata nggak punya pasar. Atau ternyata kita meng-create-nya itu terlalu banyak. Gitu. Bisa ikuti sampai sini? Jadi koreksinya ke arah sana untuk kelompok yang hari ini presentasi, tolong untuk produk jangan overestimate, coba naikin dikit-dikit sampai batas mana dia tuh masih masuk akal untuk bisa kita jual. Ya Harda ya? Harda bisa mengikuti ya?
Iya, Bu. Jadi naikinnya dikit-dikit untuk produk, kan nanti kalau produknya naikin dikit-dikit dia langsung efek ke belakang kan sebetulnya. Ya, jadi maksud saya jangan sampai kita tuh overestimate, wah langsung produknya banyak terus ternyata nanti tidak masuk akal di pasarnya gitu loh. Gitu ya. Oke, karena hari ini sudah sore, saya tutup kuliah Aquanya untuk presentasi sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.